Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 4 di sini kami akan membahas tentang materi Komisi Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu kondisi sosial. Kondisi sosial adalah proses mental untuk memahami, memprediksi perilaku diri sendiri dan orang lain. Contoh kondisi sosial. Contoh kondisi sosial adalah berdasarkan definisi yaitu untuk memahami dan memprediksi perilaku diri sendiri dan orang lain. Contohnya memprediksi teman-teman. Misalnya kamu melihat temanmu diam. Nah, kamu menanyakan bahwa ia itu sedang kesal atau sedang marah. Nah, jadi kondisi sosial adalah proses berpikir yang digunakan seseorang untuk memahami dan menafsirkan dan menilai orang-orang di sekitar kita. Ada 3 pembelajaran dalam kognisi sosial. Yang pertama, belajar atau meniru kejadian yang biasa disebut observasional, dengan meniru kejadian yang pernah terjadi atau kesalahan yang pernah terjadi. Jadi salah satu contoh itu kayak ada teman kita telah dirazia kan, salah satu contoh itu. Nah, dirazia dia itu tidak menggunakan helm, membawa STNK dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita itu belajar dari kesalahan yang dia buat. Kenapa dia ditilang? Ya kita belajar dari sana. Ya harus kita pas berkendara itu memakai alat sesuai SNI. Yang kedua itu adalah pembelajaran asosiasional, yang itu mengaitkan 2 kejadian sekaligus. Dan contohnya itu seperti ketika memendung. Nah, ketika memendung itu biasanya terjadi hujan. Nah, di sana kita melakukan antisipasi untuk membawa payung. Jadinya kita itu harus menyediakan payung sebelum hujan, katanya. Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran operan. Ya, ini operan itu tentang memberikan reward kepada seseorang atau memberikan punishment, hukuman kepada seseorang. Dan satu contoh ketika anak melakukan kebaikan, anak kecil melakukan kebaikan lah kan. Nah, ketika dia melakukan kebaikan dan dia tahu ketika dia melakukan kebaikan itu akan diberikan reward atau hadiah oleh orang tuanya atau entah siapa yang di sekitarnya. Setelah melalui ketiga pembelajaran dalam kognisi sosial, otak membentuk yang namanya skema. Skema adalah gambaran pengetahuan tentang seseorang atau kejadian dan fenomena yang membantu kita mengetahui, mengingat, dan menilai sesuatu dengan cepat. Skema dapat berubah melalui 2 hal. Yang pertama adalah akomodasi, yaitu mengubah skema lama ketika mendapatkan informasi yang sangat berbeda. Yang kedua, ada yang namanya asimilasi, yaitu menyesuaikan informasi baru dengan skema lama dan tidak mengubah skema lama total. Contoh otak mengalami akomodasi adalah misalkan ketika kita mendapat informasi dari kakak tingkat tentang seorang dosen yang sangat killer. Ketika kita mengambil kelasnya dan kita melihat bagaimana dosen itu mengajar, ternyata benar skema yang telah tertanam dalam otak kita bahwa dosen itu sangat killer. Telah kita buktikan dan juga kita tanamkan skema, wah benar nih dosen ini sangat killer gitu. Itu adalah contoh otak mengalami akomodasi. Sedangkan asimilasi berbeda. Ketika kita sudah mendapatkan informasi tentang ada seorang dosen yang sangat killer, ketika kita mengambil kelasnya, ternyata dia tidak killer-killer banget nih. Oh, ternyata biasa saja seperti dosen-dosen lainnya, kita bilang ke otak kita. Nah, keesokan harinya ketika kita masuk kelasnya lagi, ternyata dia menyeramkan lagi seperti yang informasi yang kita dapatkan dari kakak tingkat kita. Ini membuktikan bahwa otak kita sedang mengalami skema dan berubah melalui asimilasi. Yang pertama kita tanamkan di otak kita bahwa dosen ini killer. Ketika kita masuk di hari pertama, dia tidak semenyeramkan yang kita dapatkan informasi. Dan ketika di hari kedua, ternyata dia menyeramkan lagi. Nah, ini membuktikan bahwa di otak kita tanamkan, oh mungkin kemarin ketika dia lagi baik, suasana hatinya sedang baik atau mungkin
ada yang membuatnya senang sehingga dia tidak marah-marah seperti hari-hari biasanya. Itu adalah 2 contoh ketika otak mengalami akomodasi dan asimilasi. Selanjutnya nanti akan dibahas tentang bias dalam kognisi sosial yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selain otak membentuk skema dalam kognisi, otak juga membentuk bias dalam kognisi, di mana bias sebelumnya adalah suatu penyimpangan atau yang bertentangan dengan kesimpulannya. Di sini bias dalam kognisi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada confirmation bias dan yang kedua itu ada self-fulfilling prophecy, di mana confirmation bias adalah kecenderungan mempercayai dan mencari informasi yang sudah ada dan menentang informasi yang sebelumnya. Di sini kita akan menyimpulkan satu contoh, yaitu ketika seorang murid atau siswa bahwa dia itu mempercayai bahwa guru matematika itu adalah guru yang sangat killer. Nah, padahal dia belum tahu bahwa guru itu di belakangnya itu guru ini sangat-sangat perhatian dengan muridnya, di mana guru ini sering bermain dan bercanda dengan teman-temannya. Tetapi di satu keadaan ia melihat bahwa gurunya ini sedang memarahi temannya. Maka tertanam di otaknya, tuh kan benar bahwa guru matematika itu sangat killer baginya. Dan dapat disimpulkan dia menolak bahwa guru itu baik di belakangnya. Yang kedua ada self-fulfilling prophecy, di mana ekspektasi orang pertama bisa mengubah kepribadian seorang tersebut. Contohnya ketika saya memberi pandangan pertama kepada teman saya bahwa dia itu adalah orang yang malas, maka saya jarang mengajaknya pergi belajar maupun pergi kuliah dan lain-lain. Maka orang itu atau teman saya tersebut akan benar-benar menjadi malas. Maka ekspektasi saya kepada teman saya bahwa itu bisa melahirkan teman saya ini menjadi orang yang malas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. End of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi Ya salah. Di sini saya akan menjelaskan. Ulang. Itu skip. Baru ulang. Maaf. Profesi di mana? Nggak ada.